Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, Pak Indra dan juga teman-teman sekalian. Kami dari kelas I2 Pembangunan Perangkat Lunak Teori akan mempresentasikan hasil kerja kami mengenai BDD Exploration. Nah, sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami dari kelompok 5. Yang pertama ada saya sendiri, Riko Febrian Alex Lustianto dengan NIM akhir 13. Kemudian saya Muhammad Faisal dengan NIM akhir 108. Kemudian saya Narendra Wisjaraka dengan NIM akhir 046. Saya Putu Bagus Anggri Guna dengan NIM akhir 048. Baik, yang pertama kami akan menjelaskan mengenai analisis dan perancangan. Di poin 1.1 ada user story dan ada 4 fitur yang kami gunakan sebagai studi kasus. Yang pertama adalah student login, yaitu menggunakan Hebat untuk mengakses mata kuliah atau informasi akademik. Sebagai seorang mahasiswa, saya harus bisa melakukan login di platform Hebat. Lalu fitur kedua di mana membuka pembangunan perangkat lunak, tugas pembangunan perangkat lunak itu stepnya untuk melihat review assignment dan juga detailnya sebagai siswa. Saya ingin membuka dan melihat detail dari spesifik assignment pada matkul PPL. Dan untuk fitur Open Calendar, di sini untuk melihat academic deadline dan juga schedule, sebagai siswa saya itu harus bisa meng-open calendar dari user menu. Kemudian ada story, student melakukan pencarian di homepage. Sebagai seorang student, saya ingin bisa mencari course di course overview untuk mencari mata kuliah dengan cepat. Kemudian dilanjutkan user story skenario. Baik, untuk user story skenario yang pertama, untuk fitur yang student login, bahwa skenario mahasiswa bisa login dengan kredensial yang valid, yaitu ketika mahasiswa atau student itu berada di halaman Hebat dan mereka memasukkan username yang valid dengan mengisikan di kolom username, terus mengisikan juga password di kolom password, kemudian menekan tombol login, maka akan diarahkan ke homepage atau halaman utama dan mahasiswa akan bisa melihat informasi mengenai mata kuliahnya di halaman tersebut. Selanjutnya, fitur kedua adalah membuka matkul PPL. Di sini untuk kondisi awalnya adalah siswa sudah berada di homepage dari Hebat e-Learning, di mana skenario pertamanya adalah ketika siswa berhasil melihat detail dari tugas pada PPL. Diberikan kasus di mana siswa sudah berada di halaman PPL, kemudian siswa mengklik specific assignment title pada home daftar di PPL course. Untuk fitur kalender, untuk backgroundnya sendiri, student harus berada di sistem Hebat homepage. Lalu untuk yang pertama, ya ini ketika student itu mengklik nama dia di user menu, maka student akan mengklik kalender option dari drop-down menu. Dan setelah student untuk mengklik kalender di option drop-down, maka student akan diarahkan ke kalender page. Dan di sana akan melihat teks yang berisi kalender. Selanjutnya untuk skenario, student melakukan search course. Jadi backgroundnya sama, yaitu student berada di homepage Hebat dan kemudian si student itu menginputkan pembangunan perangkat lunak di field search. Lalu student akan melihat course pembangunan perangkat lunak ada di hasil resultnya. Kemudian lanjut ke desain lingkungan pengujian. Untuk BDD ini kami menggunakan environment Python yang menggunakan framework Behave dan menggunakan driver Selenium. Untuk langkah cara mengimplementasikannya, Anda bisa melakukan cloning repository proyek kami, kemudian masuk ke dalam folder BDD Exploration, buat virtual environment, kemudian masuk ke virtual environment-nya, install semua library yang dibutuhkan, lalu jalankan Behave di root directory-nya. Kemudian untuk arsitektur pengujiannya,
Berikut adalah file project dari struktur project kami, di mana di sini fitur file itu gunanya untuk mendefinisikan user story dan user skenario-nya, dan di folder step itu untuk menyimpan script testnya. Kemudian di sini ada deskripsi filenya. Pertama ada assignment.p yang berupa file Python di mana pada salah satu sintaksnya ada sintaks given dan bla bla bla. Nah, langkah ini memastikan driver berada di dashboard, kemudian mencari tautan mata kuliah pembangunan perangkat lunak dan mengkliknya. Ini menggunakan explicit wait untuk menunggu tautan dapat diklik. Dan yang terpenting menunggu konten mata kuliah dimuat setelah navigasi. Selanjutnya ada sintak when, di mana langkah ini mencari tautan tugas dengan nama penugasan PPT di halaman mata kuliah. Ini menggunakan expect yang spesifik untuk menemukan tautan yang benar, kemudian menggulir tautan ke tengah layar dan mengkliknya, kemudian menunggu hingga halaman tugas berhasil dimuat. Oke, selanjutnya ada buka calendar.python. Di sini ada when pertama, yakni when the student click their name in user menu. Ini akan tugas pertama adalah mengklik tombol toggle menu pengguna, dan ini akan membuka sebuah drop down di menu profile yang berisi tautan-tautan navigasi. Lalu untuk yang when the student click calendar option from the drop down menu, ini setelah dari drop down-nya terbuka, maka selanjutnya adalah mengklik tautan kalender yang ada di drop down. Lalu ada then student should be redirect to calendar page. Ini adalah langkah verifikasi pertama. Ini memastikan bahwa setelah mengklik tautan kalender, berhasil dialihkan ke URL yang saat ini mengandung fragmen kalender di PHP. Then student should see header containing the text calendar. Nah, ini adalah langkah verifikasi kedua. Ini memastikan bahwa konten halaman baru telah dimuat sepenuhnya dengan benar, dan elemen untuk header-nya atau header utamanya di halamannya itu menampilkan teks kalender. Baik, selanjutnya untuk login.py, untuk given-nya, ketika the student is on Hebat login page, ini memastikan browser diarahkan ke URL login yang ditentukan, seperti login_URL, dan menggunakan WebDriver wait untuk memastikan tombol login, login button untuk telah muncul, menandakan halaman siap berinteraksi. Nah, kemudian when-nya, the student enters a valid username into the username field, yaitu mengisi field username dengan variable username dengan nilai konstanta. Kemudian when-nya adalah the student enters a valid password into the password field, yaitu mengisi field password dengan nilai konstanta. Okay. When the student clicks the login button, yaitu ketika ngeklik login buttonnya, akan mengirimkan formulir. Kemudian then mahasiswa akan diverifikasi keberhasilan loginnya dengan menunggu URL berubah menjadi mengandung fragmen /my/ atau halaman my dashboard, my course. Then the student should be see their course information on the page. Akan diarahkan dan diverifikasi bahwa konten dashboard telah dimuat dengan mencari dan memverifikasi teks my courses pada elemen header utama atau H1, mengonfirmasi bahwa pengguna benar-benar berada di halaman utama sistem yang berisi daftar mata kuliah mereka. Oke, selanjutnya untuk di tes search course. Di langkah when student enter search term into the search field, langkah ini itu bertujuan untuk memasukkan teks pencarian diberikan ke dalam field pencarian, yaitu menggunakan CSS selector untuk mencari input untuk mendefinisikan kotak pencarian mata kuliah di dashboard. Nah, kami juga menggunakan WebDriver wait untuk memastikan field pencarian terlihat sebelum memberikan isinya dan memasukkan teks. Kemudian ada langkah kedua, yaitu the student should see the course. Nah, langkah ini bertugas untuk memverifikasi hasil pencarian dilakukan pada langkah when sebelumnya, yaitu menggunakan expect yang dinamis untuk mencari tautan mata kuliah di list hasil. Nah, ini adalah langkah yang paling penting. Kita menggunakan WebDriver wait untuk menunggu hingga 10 detik sampai elemen hasil pencarian tersebut terlihat. Waktu tinggi ini krusial karena pemfilteran di halaman dashboard Moodle biasanya dilakukan secara asinkronus sehingga hasilnya tidak muncul instan setelah keys dimasukkan. Nah, dan berikut adalah tampilan interface web yang kami gunakan. Di sini kami menggunakan web Hebat, dan sesuai dengan user story-nya tadi, di sini ada halaman login, ada halaman my course, ada daftar
materi dan tugas, dan detail tugasnya. Di sini juga ada halaman untuk melihat kalender. Dan berikut adalah output dari skrip kami. Untuk uh, untuk implementasinya seperti berikut, kami jalankan behave di root directory, dan maka Selenium akan mulai berjalan. Di sini melakukan tes untuk login. Kemudian ini melakukan tes assignment untuk melihat detail assignment-nya. Dan ini adalah tes untuk melihat kalender. Dan di sini adalah tes untuk melakukan search course. Oke, setelah selesai, maka output akan menampilkan bahwa semua tes yang kami definisikan telah berhasil. Sekian dari presentasi kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dah. Nah, lupa.